Halo, balik lagi bersama Ki Raksa di sini. Ki Raksa di sini mau jelasin seputar Chris Om Yang Jimbe sebenarnya ya. Nah, di depan kita udah ada Chris Om Yang Jimbe. Jadi Chris Om Yang Jimbe itu kenapa dibilang Chris Om Yang Jimbe? Karena empunya itu adalah empu Om Yang ya. Jadi dinamakan Chris Om Yang Jimbe. Dan Chris Om Yang Jimbe ini sebenarnya begini deh. Kalau kita boleh lihat. Nah, Om Yang Jimbe ini sebenarnya apa ya, memiliki garis keturunan dan racikan yang lengkap gitu, lengkap banget gitu. Terus juga lengkap dan sangat tercatat di beberapa buku-buku Belanda pada zaman dahulu. Terus juga tercatat di Serat Centini. Jadi buat kalian semua yang tahu Serat Centini bisa langsung aja cari tahu lagi. Kalau belum tahu, kalian juga bisa langsung cari tahu ya di manapun itu namanya ya. Nah, Kerisam yang Jimbe ini pertama kali sebenarnya dibuat di Kerajaan Pajang. Kalau kalian tahu Pajang itu, Kerajaan Pajang itu adalah sebuah kerajaan yang rajanya itu, kalau kalian tahu itu namanya Joko Tingkir. Tuh ya, Joko Tingkir. Nah, jadi jadi Kris ini sebenarnya uh, ini dinamakan putut kembar. Putut kembar dan ciri khasnya itu ya ada di ukiran-ukiran ya bagian putut kembar ini yang berpasangan gitu loh kalau seandainya. Nah untuk tuahnya, kita nggak bahas tuah dulu deh. Ini posisi bajang, ini namanya bayi bajang. Nah posisi bajang ini ya saling membelakangi ya. Jadi nggak itu jadi saling membelakangi gitu, terus memiliki sikap yang berdoa di sini, sikap yang berdoa seolah-olah sikap yang berdoa dan menadah ke atas tangannya. Nah, tuahnya dan filosofinya mengajarkan si pemiliknya untuk selalu berdoa. Nggak peduli dimanapun berada, sang pemilik itu harus tetap berdoa, ya, sebagai tanda bentuk penghormatan kepada Sang Maha Pencipta. Karena berdoa diyakini bisa membawa berkah dan kelancaran rezeki, usaha menghalau bala, menyelesaikan masalah utang piutang, serta mendatangkan berkah beras yang nggak pernah habis. Nah itu filosofi dari Krisom yang Jimbe. Nah kalau yang kita punya ini dari kerajaan era-era Pajang sebenarnya, era-era Pajang. Nah ini udah ada kinata emasnya juga, kinata emas ya. Ini corok panjang sekitar panjang sekitar 40 lebih lah ya, 41 atau 42. Jadi ada juga gitu ya yang meyakini bahwa keris dari Om Yang Jimbe ini memiliki kemampuan untuk menarik uang, harta karun, bahkan membuat beras itu nggak akan pernah kurang atau nggak akan pernah habis gitu ya. Ini untuk keris Om Yang Jimbe-nya. Nah, sebenarnya walaupun keris Om Yang Jimbe ini dulu digunakan sebagai senjata dengan syarat filosofi yang tua yang lumayan baik juga mengajarkan si pemiliknya senantiasa untuk berdoa. Ya, sekali lagi, keris ini adalah sebagai senjata dulunya ya dengan beberapa tuah. Nah, tuah-tuah tersebut hadir karena tirakat-tirakat khusus dari sang empunya itu juga. Ya, ingat apapun bentuk kerisnya dan yang lain-lain, ini hanya sebagai apa ya, warisan budaya leluhur kita ya, bukan untuk dituhankan ataupun disembah-sembah, karena ini hanya sebuah benda atau barang ya. Walaupun memang memiliki filosofi yang benar-benar lumayan bagus gitu ya. Nah untuk masalah tuah-tuah dan yang lain-lain mungkin itu hadir karena tirakat-tirakat khusus, tirakat-tirakat tertentu dari si empunya itu tadi. Terus sedikit infonya seputar keris Om Yang Jimbe.